Yo, balik lagi sama gue di channel Martin. Dan ya, pada teman kali ini gue akan mengupdate untuk Bitcoin dan juga XRP, teman-teman. Jadi kemarin udah diupdate ya untuk Bitcoinnya. Kemudian tadi juga udah saya sempet sharing juga ya mengenai hari ini uploadnya malam, itu ada di grup Telegram, ada saya info juga. Kemudian untuk live ya sesuai janji ya, kalau sudah tembus 100 like, di sini udah tembus 100 like di live streaming yang terakhir, itu akan saya live lagi di hari Minggu antara jam setengah 10 atau jam 10 malam. Nanti akan saya info lebih lanjut di grup Telegram, teman-teman. Ya, jadi teman-teman mungkin bisa siapkan buat yang mau join live ya. Itu hari Minggu sekitar jam setengah 10 atau jam 10 malam. Nah, untuk market gimana nih? Market sebenarnya nggak ada banyak perubahan, dan yang menarik adalah Fear and Greed Index. Ya, ini berangsur turun dari netral, ini udah mau visit ke area fear, teman-teman. Ya, fear itu berarti di 39 ya di bawah 40 lah, teman-teman. Ini udah deket banget nih ya ke teritorial fear. Udah lama banget ya kita nggak lihat market ini pindah ke fear, padahal ya harganya masih sekitaran itu kan. Kita bisa lihat harga ini sebenarnya untuk altcoin dan lain sebagainya masih cenderung di atas, kecuali yang kemarin belinya di pucuk ya. Udah serem melihat kondisi kayak gini. Kemudian juga kita masih ada news event yang kita tunggu-tunggu, itu di tanggal 15 CPI, dan di tanggal 20 itu pelantikannya Donald Trump sekaligus keluarnya si Gary dari SEC, teman-teman. Nah, di situ banyak banget yang meragukan apakah kebijakan setelahnya itu Trump bisa begini, bisa begitu, bisa mempengaruhi market dan lain sebagainya. Ya, jadi memang kondisi market sekarang ini kita udah tahu dan saya sudah sharingkan ya, ada probabilitas kita koreksi 2 minggu. Minggu-minggu berat lah saya bilang. Nah, di dalam kondisi setiap kali kita masuk ke fase koreksi itu banyak banget berita buruk, banyak banget hal-hal yang baru dimunculkan, yang digoreng, yang bisa menggoyahkan keyakinan kita. Ya, salah satunya itu tadi. Oke, nanti Trump terpilih, tapi banyak yang ragu nanti kebijakannya bla 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 bla, nanti market bisa A B C D E. Itu kan menggoyahkan apa yang kita udah planning di hari ataupun ya di waktu sebelum-sebelumnya. Dan itu terus kembali berulang sama ketika waktu kita masuk bear market. Ya, ketika harganya udah bawah banget, udah koreksi dalam banget, itu lagi serem-seremnya beritanya. Tentu menggoyahkan keyakinan kita kan sebelumnya. Oke, kita mau DCA, oke kita mau masuk nih di bear market. Malah kita nunggu sampai sentimennya positif. Waktu sentimennya positif ya harga tuh udah tiba-tiba lihat udah di atas gitu harganya. Nah, itu mungkin bisa menjadi concern juga untuk kita semua. Jadi mungkin buat teman-teman yang stick untuk trade plan-nya ya, at least manfaatkan untuk secara short term atau mid term-nya ya, tetap aja di sesuai dengan apa yang dari awal sudah disusun atau yang udah diplanningkan sama teman-teman sekalian. Jadi mau beritanya A B C D E ke, yang lagi digoreng beritanya apa ke ya, itu tidak menggoyahkan apa yang sudah kita planningkan dari awal, teman-teman. Jadi sebelum kita bahas Bitcoin, sebenarnya ini juga suatu hal yang sangat positif ya, dari CEO-nya Ripple, terutama untuk XRP. Ya, sebelum nanti kita akan bahas untuk Bitcoinnya. Dia ini sekitar tanggal 8 Januari ya. Berarti malamnya tanggal 7 ya, berarti dia ini ada dinner nih dengan Donald Trump sama Alberto Roti, teman-teman. Ya. Ini kan udah kelihatan banget, mepet Donald Trump-nya ini udah kelihatan banget. Ya, jadi memang peluang besar XRP di cycle kali ini tuh untuk bikin new ATH itu sangat besar. Ya, dia gercep banget nih, teman-teman. Benar-benar gercep banget. Dimana Trump fokus ke kripto dari US, kemudian juga US itu dia mau push ya untuk jadi pusat ya cryptocurrency. Dan di sisi lain XRP ya memang perusahaan itu dari US itu sendiri, dan kita semua tahu ya stablecoin-nya itu udah dirilis atau di launching, cuman exchange besar kan belum listing nih, teman-teman. Ya, jadi menurut saya pribadi ini dari Ripple sendiri nunggu momen yang tepat ya, sampai dia listing di exchange besar,
ya, kemudian dia udah lobby Trump juga, sampai momen yang benar-benar top, wah bisa meledak itu XRP. Yaitu dari analisa saya pribadi ya, sebagai XRP Army udah dari beberapa tahun yang lalu, teman-teman. Ya, jadi XRP saya cukup yakin ketika memang market dikasih going up lagi ya, dengan catatan market memang dikasih naik dengan segala skenario ataupun ya gerak-gerik yang kita udah lihat dari CEO-nya Ripple ya. Ini sangat-sangat ataupun bisa memberikan sinyal kuat untuk XRP akhirnya new all time high. Ya, nanti akan saya bahas secara teknikal. Kemudian untuk ETF flow Ethereum sendiri ya, kita melihat di sini tanggal 9 Januari di sini skip ya, teman-teman ya. Nggak ada, dan Bitcoinnya juga. Ya, walaupun terakhir ini ada outflow, teman-teman. Ya, tinggal besok itu udah hari Sabtu ya, berarti kita nunggu lagi nanti di hari Senin, teman-teman. Liquidation heatmap gimana? Ya, ini cenderung tebal di bagian bawah per 24 jam ya, di sekitar 91.700 dolar. Kemudian per 3 harinya itu ya, ini mayoritas secara time frame lebih besar ini banyak melakukan sell short malah ya, seperti di 95.760-an dan di 98.900-an dolar. Jadi dua area itu mempunyai liquidation yang cukup gendut ya. Jadi per peluang besok udah Sabtu Minggu, berarti weekend itu Bitcoin bisa aja ngejar area atas untuk grab likuiditas dulu. Ya, itu masih possible, teman-teman. Kemudian Bitcoin secara daily, so far sih dia masih adanya reaksi ya, ketika dia visit di support kuat nih di 90.800 sampai 92.900 dolar, sekitar area itulah kurang lebihnya ya. Di sini dia masih mendapatkan reaksi, walaupun kita bisa lihat nih ya, 1 2 3 red candle ya yang datang dari range sideway-nya dia semenjak dia sempat break, atau kita bisa bilang ya false break juga ya, terhadap area 101.200-an dolar nih. Lewatin garis kuning ini sering banget dia false break, teman-teman. Akhirnya di sini masih mendapatkan reaksi pemantulan. Sejauh mana dia mantul nanti kita bisa pantau lebih detail lagi secara time frame hourly-nya. Ya, cuman yang bisa menjadi note adalah yang saya pribadi lihat ya cuman sideway aja, teman-teman. Cuman sideway aja. Ya, cuman sideway aja. Dari range 90.800-an dan di 101 ribuan dolar. Dia satu aja, belum kemana-mana untuk Bitcoin. Ya, dari sini kita bisa lihat juga dia ini sudah bikin shadow baru dari low point sebelumnya. Ya, entah apakah di sini memang kita bisa bilang grab likuiditas terjadi. Ya, sama seperti sebelumnya nih. Ini kan low sebelumnya. Ya, kita bisa lihat ya. Ini adanya grab likuiditas nih. Tuh. Grab likuiditas akhirnya market rebound. Ini juga grab likuiditas. Bisa market kembali rebound dulu sampai menjelang minggu depan. Ya, at least nanti beberapa area ini bisa diperhatikan sebenarnya untuk secara daily time frame. Nah, di sini ini akan saya tandain dulu ya, di range sekitar ini. Di sekitar 96.000 sampai 97.000 dolar. Secara daily di sini juga ada EMA21 dan juga sebelumnya menjadi previous SNR untuk si Bitcoin. Ya, jadi secara daily saya pikir kalau memang di sini adanya progress ya, sama seperti sebelumnya. Di sini kan low sebelumnya. Sebentar, sorry. Ini kan low sebelumnya. Terus di sini adanya grab likuiditas nih, trot. Ya, kemudian lanjut naik. Di sini juga adanya grab likuiditas. So, ya possible ya untuk market setidaknya mengalami rebound dan ya possible tes 96 sampai 97.000 dolar. Saya pribadi nggak muluk-muluk sampai atas ini aja dulu, teman. Dan nanti overallnya ya udah dia cenderung sideway aja. Ya, bermain di range mana? Ya 90 ribuan sampai 97 ribu. Nah, nanti overall dia cuma sideway kayak gini-gini aja. Expect-nya seperti itu ya kalau kita lihat di sini, teman-teman. Kemudian sampai 1 jam kita lihat lebih detail. Oke. 1 jamnya gimana? Di sini 1 jamnya untuk dari price action-nya ya terus-terusan nih. Turun, tapi secara RSI time frame 1 jam di sini berarti adanya divergent, teman-teman. Jelas banget di sini ada divergent. So, secara short term kita juga bisa lihat ya. Ini kan high terakhir ini. Ini udah mampu di take out. Jatuhnya ini adanya progress yang namanya koreksi atau retracement. Di sini going up, ini anomali banget ya. Saya pribadi baru lihat nih.
Secara time frame 1 jam, candlesticknya ini panjang banget, ini 14 candle bullish ya kalau nggak salah nih, 14 teman-teman. Terus-terusan kayak gini dan drop untuk retracement sebelum dia lanjut naik. Nah, kurang lebih kayak gitu yang saya pribadi lihat. Adanya divergent, kemudian dia break dari sebelumnya, ini high sebelumnya, retracement untuk dia lanjut naik. Setidaknya ngisi area ini teman-teman. Nah, 95.900-an sampai 97.200-an dolar. Ya, make sense teman-teman. Sebelumnya menjadi SNR nih tuh pada pergerakan Bitcoin sebelumnya ya. Kemudian kita gunakan Fibo juga dari low ke high terakhirnya. Ya. Kita tambahkan juga di sini 0,7-nya, 0,6. Nah, ya di retest di 0,6 sampai 0,5 nih Fibo. Nah, pas di sini golden ratio dia retest kemudian mendapatkan reaksi. Jadi at least penurunan yang ada ini ya so far berpeluang untuk membawa Bitcoin naik testing ke next area target secara hourly. Bitcoin dominance ini yang menjadi masalahnya dari altcoin. Dia ini masih strong di bagian atas nih, retest terus-terusan ya, naik lagi mantul lagi ya di sekitar 58,11 sampai 58,3%. Jadi memang range ini adalah range krusialnya dia. Ya berharap aja teman-teman ya dari range ini masih mendapatkan rejection dan membuat nanti altcoin itu lebih dikasih napas. Ya dari sini kita expect adanya reject atau koreksi kembali teman-teman. Ya best skenario-nya dari sini bablas. Wah. Ya. Ini untuk skenario terburuknya dia balik lagi ke 59,8 sampai 59,20%. Sampai sini ya nangis altcoinnya teman. Ya jadi ini balik lagi area yang benar-benar perlu diperhatikan saat ini untuk Bitcoin dominance secara daily. XRP. Ini XRP di previous all time high-nya ya di area sini teman-teman. Nih. Ini udah berapa kali saya bahas juga sebenarnya. Ya, the real all time high-nya tuh di 3,3 dolar. Ya ada beda exchange, ada beda sedikit, ada yang 3,3, ada 3,33 dan lain sebagainya. Cuman sekitar 3,3 dolar. Ya ini nggak semua exchange kecatat. Dan so far untuk si Bitcoin secara weekly ini mencoba banget hold di atas previous high di cycle sebelumnya, di atas 1,96 dolar. Ya, kita bisa lihat di sini. Ya beberapa minggu yang lalu di testing dan masih mendapatkan reaksi yang cukup baik sebenarnya. Ya so far setelah dia rebound signifikan, ya kita bisa lihat secara momentumnya juga, teman-teman. Di sini rebound signifikan, adanya koreksi tipis banget 1 2 3 red candle, kemudian adanya pemantulan atau bounce back lagi 1 bull candle. Ya, di sini kita bisa lihat atau kita bisa bilang juga bullish engulfing, teman-teman. Ya. Dan besok udah Sabtu Minggu, kalau XRP ya tidak closing di bawah bull candle sebelumnya, nah ini pertanda sangat-sangat bagus ya area yang di maintain sama si XRP ini, at least berpeluang adanya dia sideways sebentar atau ini kita bisa bilang ya sedikit rejection before dia test di the real all time high lama di sekitar 3,3 dolar. Ini masih possible banget untuk si XRP. Next target berapa? Saya pribadi sekitar 5 dolar, teman-teman. Untuk XRP itu menurut saya masih possible 5 dolar, sekitar 5 dolar ya di cycle kali ini. Ya at least saya juga berharap target terdekat itu di Q1 ini dia hit 5 dolaran, sekitar 5 dolar ya, mungkin ada kurang sedikit atau lebih sedikit ya, mungkin ya 4,8 5 dolar atau 5 dolar sampai 5,5 dolar ya, something sekitar itu teman-teman ya untuk si XRP. Dimana kalau misalkan saya pribadi lihat juga ya, ini XRP sudah sideways selama 7 tahun guys nih. Ya, saya juga bisa tambahkan sebuah trendline resistance seperti ini ya. And then ya kita tambahkan trendline support seperti ini. Jadi dia sideways ini udah 7 tahun nih. Sideways harganya di sini-sini aja, pump and dump, belum kemana-mana. Akhirnya dia break dan ya bagus banget. Nggak ada koreksi dalam. Kita bisa lihat di sini. Pump kemudian belum ada koreksi dalam. Dia hold aja di atas previous high di cycle sebelumnya. Menandakan memang se-strong itu momentum untuk XRP sebelum next move-nya lagi. Ya ditambah lagi ini CEO-nya gercep banget, teman-teman. Ini yang bikin saya benar-benar merasa tidak menyesal ya investasi di XRP.
Dimana waktu bearish time, waktu dia kejegal SEC, terus kasus jalan tapi dia tetap kerja sama bank ini, sama itu, sama ini terus. Ya, update terus, ada berita dia kerja sama ekspansi terus, teman-teman. Ya. Jadi itu bisa menjadi hal lain yang membuat saya cukup confident di XRP. Ya, dengan hal-hal lain yang bagus lagi tentunya di XRP. Ya. Cuman yang nanyain XRP, saya pribadi sangat-sangat yakin minimal dia testing di previous all time high-nya di sekitar 3,3 dolar, kemudian dikasih next push ya. Kalau memang kita dikasih bonus anggapannya ya new all time high, target di sekitar 5 dolar. Sekitar 5 dolar, teman-teman. Ya, saya pribadi tidak muluk-muluk untuk XRP ke 30 dolar, ke 100 dolar dan lain sebagainya. 5 dolar aja saya udah happy banget. Ya, sekarang aja cenderung udah happy, apalagi dikasih 5 dolar lebih happy lagi. Itu aja sih kalau yang saya pribadi bisa sharing ke teman-teman secara weekly, by the way. Ya, kemudian kalau kita gunakan Fibo juga ya, dari ya kita ambil dari high cycle sebelumnya ya sampai low waktu bear market ya, kemudian kita ambil di sekitar sebentar 2,4 di mana guys. Nah, ini ya, sekitar 2,4. Itu di sekitar 4,35 dolar. Ya, the next target secara weekly new all time high-nya. Kalau memang kita ambil swing-nya itu dari cycle sebelumnya. Tapi kalau the real kita ambil dari all time high tertinggi ke lowest price-nya dia, yes, maka kita mendapatkan ya sekitar 7,8 sampai 8 dolar menjadi next target. Ya. Jadi bisa sekali diperhatikan beberapa area ataupun price ya yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman sekalian menjadi next target XRP. Dia cenderung tahan badai banget loh. Ini kuat banget, saya akuin ini kuat banget. Coba sebelumnya ini pump and dump. Ini pump lagi and dump. Ya, di sini pump and dump lagi. Ini juga pump and dump lagi. Ya, di sini juga pump and dump. Tuh. Ini pump and dump lagi. Tuh. Cuma di sini pump sideway doang, teman-teman. Kuat banget. Ya, jadi area sekitar 2 dolar itu kuat banget untuk XRP dan hopefully dia masih mampu untuk run up lagi. Kalau daily-nya gimana? Daily-nya sebenarnya di sini kita bisa hubungkan juga ya. Tuh, sebuah trend line, resisten belum mampu di break bagian atasnya dan bagian bawah tentunya di sini menjadi area support kuatnya dia nih. Tuh, sekitar 2 dolaran. Ya, ini possible sekali once dia mampu break, ya udah akan tes setidaknya balik ATH lama. Di sini juga kita bisa lihat dia udah break dari high sebelumnya. Nih, ini kan high sebelumnya udah mampu di break. Maka proses sekarang itu mencakup untuk dia retracement. Ya, seperti ini adanya V-shape recovery. Di sini koreksi untuk retracement. Hopefully mampu develop dengan baik untuk dia break and retest sebelum visit all time high lamanya. Kita bisa gunakan juga Fibo dari low ke high terakhirnya dan ya kita bisa lihat di sini lebih detail dia tes di golden ratio-nya dan ya masih mampu hold di atas area 2,2 dolar, teman-teman, untuk XRP. Ya, jadi untuk XRP bisa sekali dipantau untuk yang nanyain area krusial, area kuatnya dan juga target saya pribadi untuk XRP di cycle kali ini. Saya pribadi nggak muluk-muluk lebih tinggi atau gimana. Ya, cuman ya beberapa target tadi ya menurut saya masih sangat-sangat rasional lah untuk XRP dengan segudang update yang diberikan dengan juga segudang kegercepan dari CEO-nya. Ya, jadi palingan itu beberapa area target yang saya expect masih bisa digapai sama XRP walaupun ini sekitar 8 dolaran ini. Ya, ini lebih berat pastinya. Ya, cuman ya target realistis saya setidaknya sekitar 5 dolar. Itu aja teman-teman untuk pembahasan XRP, Bitcoin dominance dan juga Bitcoin untuk pos saat ini. Ya, tetap berhati-hati di market yang masih dalam bayang-bayang koreksi bisa lebih dalam. Ya, tapi nggak ada salahnya ketika memang kalian fokusnya di spot ya cicil aja. Itu aja dari saya dan sampai jumpa untuk next video. Sampai